Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin dan hadirat, Bapak Ibu jamaah salat subuh yang insyaallah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan pagi yang berkah ini kita kembali memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat sehat yang insyaallah Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan pagi hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Adapun yang sedang diuji dengan sakit, baik diri kita ataupun keluarga kita, kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat penyakitnya dan menetapkan pahala baginya. Dan kita juga bersyukur Bapak Ibu kepada Allah atas nikmat umur, nikmat usia yang hari ini masih kita rasakan keutamaannya. Karena umur, usia, detik demi detik yang kita miliki adalah amanah dan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan sholat subuh 2 rakaat. Walaupun hanya 2 rakaat, tentunya amalan yang kita lakukan ini adalah amalan yang sangat diinginkan oleh mereka orang-orang yang telah mendahului kita. Alhamdulillah, kita berharap mudah-mudahan amal-amal saleh yang kita laksanakan seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam adalah kita haturkan kepada junjungan kita yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya hingga hari kemudian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana telah kita ketahui ma'asyiral muslimin, kita diciptakan oleh Allah untuk mentauhidkannya. Sebagaimana firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mentauhidkanku, untuk beribadah kepadaku. Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa setiap kalimat ibadah di dalam Al-Quran maknanya adalah tauhid. Iyyaka na'budu, kalau kita artikan hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, kami menyembah, maka maknanya adalah hanya kepada Engkau kami mentauhidkan. Jadi sinonim Pak. Tauhid dengan ibadah di dalam Al-Quran menurut Al-Imam Ibnu Abbas, seorang sahabat Ahlul Quran, adalah sinonim. Beda lafalnya, satu maknanya. Kenapa demikian? Karena ibadah sebanyak apapun, sebesar apapun, tidak akan memberikan arti bagi seorang hamba manakala tidak didasari dengan tauhid. Maka kalau kita bicara tauhid, sekali lagi bukan
hanya soal kewajiban, namun soal kebutuhan kita. Kita seorang muslim membutuhkan tauhid dari awal lahirnya kita, Pak. Maka di antara sunnah yang ditetapkan oleh sebagian ulama, ketika lahir seorang bayi itu diadzankan, didengarkan kalimat tauhid. Kemudian akhir hayat seseorang menjadi akhir yang paling bagus ketika orang mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, awal dan akhir tauhid. Masya Allah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana pembahasan sebelumnya, kita sedikit mengangkat tentang hal-hal yang bisa melemahkan tauhid. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita akan lanjutkan sedikit tentang perkara-perkara yang bisa melemahkan tauhid kita, ma'asyiral muslimin. Kita hidup di akhir zaman, banyak fitnah, banyak cobaan yang menyasar iman kita. Kalau menyasar fisik kita, itu tidak lebih bahaya tentunya ketika iman itu menyasar iman kita. Cobaan balak tersebut menyasar iman kita. Ini yang kita harus banyak berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah menghati-hatikan untuk kita semuanya, Bapak Ibu, dalam sebuah hadis yang sahih lewat Imam Muslim, badiru bil a'mal. Kita diperintahkan untuk bersegera dalam amal, tidak menunda-nundanya. Fitanan, sebelum datang fitan. Fitan itu jamak daripada fitnah. Fitnah di sini bukan tuduhan maknanya, Pak, tapi apa? Balak, cobaan yang menghantam keimanan. Kaqita'il lailil mudlim, Rasulullah menggambarkan seperti potongan daripada malam-malam yang gelap gulita tanpa cahaya. Yang mana apa? Di sana ada seseorang yang paginya mukmin, sorenya kafir, dan sebaliknya. Berarti apa? Balak yang menakutkan adalah balak yang menyasar keimanan. Wal'iyadzubillah. Ma'asyiral muslimin, ada beberapa perkara, tentunya ini sebagai bentuk peringatan bagi saya dan kaum muslimin sekalian, hal-hal yang bisa melemahkan keimanan. Yang pertama adalah percaya kepada ramalan. Ini sering kita dengar, kita ulang-ulang agar kita betul-betul semakin mantap. Dan tentunya kewajiban kita menyampaikan kepada orang lain, Bapak Ibu, baik ramalan yang dibungkus dengan gaya klasik ataupun dibungkus dengan gaya modern. Ini yang menakutkan, sepertinya modern, namun apa? Ternyata sama saja. Itu bentuk ramalan bagi orang yang percayanya, itu bisa gugur imannya, wal'iyadzubillah. Disebutkan dalam hadis yang masyhur, hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ata'arrafan au kahinan, barang siapa yang mendatangi seorang peramal atau seorang dukun, fasaddaqahu bima yaqul, dan dia membenarkan apa yang ia kabarkan, apa yang ia ucapkan, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh ia telah kufur, telah ingkar terhadap apa-apa yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan, man ata'arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatuhu arba'ina sanah. Barang siapa yang mendatangi peramal kemudian berkata tentang sesuatu, bertanya tentang sesuatu, kemudian membenarkannya, Pak, tidak diterima sholatnya. Ya, barang siapa yang bertanya kepada peramal tentang sesuatu, maka tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Sehingga para ulama diantaranya Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Muslim, Al-Imam An-Nawawi punya kitab Syarah Muslim, menjabarkan hadis-hadis yang ada dalam Sahih Muslim. Beliau mengatakan, fi hadzal hadisi bayanu tahrimi ityanil kuhan wal arrafin wa tasdiqihim. Hadis ini jelas melarang seseorang kita mendatangi mereka, melarang kita untuk mendatangi, kedua untuk bertanya, ketiga membenarkan. Makanya Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah taala rahmatan wasi'ah, beliau mengatakan, Pak, rincian tentang hal ini. Pertama, orang yang mendatangi kemudian bertanya. Mendatangi dan bertanya. Kita tidak berbicara membenarkan, ya, Pak. Mendatangi dan bertanya, Pak, bagaimana masa depanku?
hanya iseng aja. Bapak kan terkenal tuh meramal. Meramal kan macam-macam, Pak. Bisa lewat garis tangan, ya. Ada lewat menggambar di atas pasir. Kalau dulu zaman jahiliyah disebutkan itu. Hari ini juga berulang itu. Bahkan ditayangkan di televisi. Pasir di atas kaca, di shoot kamera, bisa dilihat dalam tampilan, Pak. Dia melukis sesuatu kemudian meramal dengan apa yang ia gambar. Itu ada sejak zaman jahiliyah. Sekarang dikemas dengan kemasan yang lebih modern, tapi sama saja. Maka orang yang kemudian datang menemui dan bertanya, maka ia jatuh dalam dosa besar. Belum membenarkan, datang dan bertanya saja. Salah satu ancamannya sebagaimana yang kami sampaikan, yaitu hadis Rasulullah SAW, tidak diterima sholatnya selama 40 hari, Pak. Tidak diterima. Maksudnya apa di sini, Bapak Ibu, tidak diterima? Al-Imam Ibnu Daqiqil Aid Asy-Syafi'i dan para ulama yang lain menjelaskan tidak diterima dalam syariat itu maknanya dua. Yang pertama, makna tidak diterima sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadis adalah tidak sah. Tidak diterima maknanya tidak sah. Seperti dalam sebuah hadis disebutkan Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat salah seorang di antara kalian ketika berhadas sampai ia berwudu. La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Tidak diterima di sini maknanya apa, Bapak Ibu? Tidak sah. Maknanya kalau orang itu salat tidak pakai wudu sedangkan ia berhadas, tidak sah salatnya. Tapi kalau orang salat enggak pakai wudu sedangkan ia tidak berhadas, maka sah salatnya. Sehingga apa, kewajiban kita wudu ketika kita berhadas. Makanya Bapak Ibu kalau salat maghrib misalnya, datang waktu salat isya, salat maghrib, ya, kemudian datang salat isya, dia belum batal, enggak wajib wudu. Cuma ada sunnahnya tajdidul wudu, memperbarui wudu itu sunnah, enggak wajib dapat keutamaan pahala memperbarui wudu, tapi enggak wajib. Ya. Yang wajib adalah bagi orang yang berhadas. Makanya tidak diterima di sini, tidak sah. Walaupun dia tidak sengaja sekalipun. Misalnya orang sholat lupa enggak wudu, Pak. Habis sholat ingat, oh iya, saya belum wudu. Bagaimana? Tidak sah dan wajib mengulang. Di sini, kecuali orang tidak mendapatkan sarana untuk bersuci, Bapak Ibu. Dalam kaidah, dalam pembahasan fikih namanya faqidut tahurain. Orang yang tidak mendapatkan dua sarana bersuci, tidak mendapatkan air untuk bersuci, tidak mendapatkan tayamum, tidak mendapatkan sarana untuk tayamum, enggak ada debu suci. Walaupun dalam bahasan fikih nanti ada perbedaan. Madzhab para ulama kalau tayamum itu harus ada debu secara fisik, enggak, Pak? Ya, dalam madzhab Syafi'i harus ada debu, Pak. Debu. Kemudian dalam madzhab Imam Abu Hanifah enggak mesti harus ada fisik debu. Sesuatu yang muncul dari bumi, dinding atau apa yang yang muncul dari bumi, dinding, pohon apa atau batu apapun, walaupun dia licin, boleh tayamum dengannya. Madzhab Imam Abu Hanifah. Kayaknya lebih menarik ya, Pak, madzhab Imam Abu Hanifah dalam hal ini. Kalau madzhab Syafi'i harus ada fisik debunya dan suci. Ada syarat-syaratnya nanti ya. Barakallahu fikum. Kalau ada seseorang dalam satu kondisi tidak mendapatkan dua sarana ini, disebut dengan faqidut tahurain, apa yang ia lakukan? Maka ia sholat dalam keadaan seperti itu, enggak pakai wudu, enggak pakai tayamum, sholat tapi nanti diulang ketika sudah mendapatkan sarana untuk bersuci. Ya, tapi barakallahu fikum, intinya Bapak, tidak diterima terkadang maknanya tidak sah. Seperti orang sholat yang berhadas tapi dia tidak berwudu. Kemudian yang kedua, ini pembahasan kita. Tidak diterima artinya apa? Sah apa yang ia lakukan, namun tidak ada pahala, Pak. Ini contohnya. Orang yang mendatangi peramal dan bertanya. Kita belum bicara tentang membenarkan, hanya bertanya, Bapak Ibu. Maka tidak diterima sholatnya, artinya sholatnya selama 40 hari tidak ada pahalanya. Tapi kalau ditinggalkan dosa, dia dianggap sebagai orang yang meninggalkan sholat. Allahul musta'an. Sama dengan orang yang minum khamr. Orang yang minum khamr dengan sengaja, maka tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Sholatnya sah dan wajib, kalau ditinggalkan bahaya, dihukumi sebagai orang yang meninggalkan sholat. Dan ini dibahas oleh para ulama. Hukum orang yang meninggalkan sholat, Pak, dibahas oleh para ulama, apakah dia lepas Islamnya ataukah tidak. Dibahas oleh para ulama, menunjukkan orang yang meninggalkan sholat telah jatuh dalam dosa yang besar. Mengerikan sekali ini. Ada orang Islam tapi gak sholat, itu mengerikan, Pak. Kalau kita bahas tentang hukum orang yang meninggalkan sholat, ngeri sekali.
Masyarakat muslimin. Jadi kalau orang itu tidak diterima, maksudnya tidak mendapatkan pahala, bukan berarti sebagai legalisasi untuk meninggalkan sholat dengan alasan, Pak, buat apa saya sholat sedangkan tidak diterima, tidak ada pahalanya. Tidak demikian, sebagai ukubah, sanksi untuk dia tidak mendapatkan pahala selama 40 hari. Ini bagi orang yang melakukan suatu perbuatan, diantaranya adalah mendatangi tukang ramal, dukun, dan bertanya tentang suatu hal. Kemudian mendatangi kemudian bertanya serta membenarkan. Ini berlaku hadis Rasulullah SAW bahwa orang ini dianggap kufur dengan apa-apa yang diturunkan kepada Nabi. Kenapa Bapak Ibu? Ikut membenarkan sesuatu yang keliru. Apalagi kalau tukang ramal, dukun itu bicara tentang hal yang gaib, Pak. Hal yang gaib apa? Yang belum terjadi. Ya, umur seseorang, nasib seseorang. Ya. Ini kan belum terjadi. Kamu nanti akan seperti ini, ramalan belum terjadi. Padahal yang mengetahui hal yang gaib adalah Allah Subhanahu wa taala. Para utusannya tentunya dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita membenarkan ucapan seperti itu, apa Bapak Ibu? Sama saja kita membenarkan tentang pengakuan dia terhadap hal yang gaib. Ini fatal sekali. Kemudian yang ketiga, mendatangi dan bertanya untuk menguji. Nah, ini beda. Nah, Syekh Muhammad Al-Utsaimin mengatakan boleh seperti ini untuk menguji saja dia. Untuk menguji, untuk supaya apa? Mengungkap jati diri kebohongan dia. Bukan menguji wah ini benar apa enggak, menguji agar ketahuan kebohongan dia, Pak. Ya, Nabi Muhammad itu pernah menguji orang yang seperti ini. Dulu pada zaman beliau ada tokoh namanya Ibnu Sayyad. Ibnu Sayyad itu sosok laki-laki yang perilakunya aneh, Pak. Bahkan tidak sedikit dari kalangan para sahabat yang menyangka bahwa ialah Dajjal yang akan muncul di akhir zaman. Umar bin Khattab tuh yakin betul itu. Wah, itu Dajjal itu. Rasulullah SAW dalam sabdanya juga seakan-akan mengarah ke sana. Sampai kemudian para ulama menyimpulkan dia bukan Dajjal besar. Karena Dajjal itu maknanya pendusta, Pak. Pendusta. Dia Dajjal kecil. Karena Ibnu Sayyad mengatakan, bagaimana aku Dajjal? Dajjal itu punya sifat apa, Pak? Tidak bisa masuk ke kota Madinah. Sedangkan dia tinggal di Madinah. Dajjal itu mandul, sedangkan dia punya anak. Nah, ini Ibnu Sayyad membantah, saya bukan Dajjal. Tapi perilakunya aneh, kahin dia, dukun dia. Sampai kemudian suatu saat Rasulullah SAW menguji dia. Sebelumnya turun kepada Rasulullah surat Ad-Dukhan. Ad-Dukhan artinya apa, Pak? Asap, Ad-Dukhan. Rasulullah kemudian bertanya pada Ibnu Sayyad, apa yang ada pada dadaku, apa yang aku simpan? Ya. Dia mengatakan aduh, khonnya hilang, Pak. Makanya biasanya peramal seperti itu. Dalam sebuah hadis disebutkan, ya, bicara tentang sesuatu dengan 100 kebohongan, adapun kebenarannya hanya 1 dari 100 itu. Nah, biasa ramalan ini keliru, Pak. Tapi giliran yang benar viral, ini jadi masalah. Wah, itu mantap betul itu. Padahal ya berkali-kali meramal ya salah. Tapi pas bener viral. Nah, ini dia. Nah, nggak usah percaya yang seperti itu, ramalan Allahul Musta'an. Jadi boleh ya Bapak Ibu kita bertanya untuk mengungkap kebohongan dia. Jadi ada salah satu teman saya cerita, santri saya, Pak. Dulu masa jahiliyah, wah preman betul dia. Tapi premannya tauhidnya agak lurus, cuma maksiatnya luar biasa. Datang ke seorang dukun, peramal. Dia tanya, Pak, saya kehilangan dompet nih. Kira-kira siapa yang ngambil dompet saya? Dukunnya kemudian merapalkan mantra-mantra, dan dia mengatakan itu dompet kamu diambil orang yang larinya ke arah timur. Ini kan biasanya gitu kan, ngasih suatu kode-kode yang umum kan itu, Pak. Ya, ke arah timur kan ya. Nah, santri saya mengatakan nggak usah jauh-jauh, Pak, dompetnya masih di kantong saya. Ketahuan bohongnya. Ya kurang ajar rasanya, tapi kurang ajar yang bertauhid ini. Ya, ala kulli hal Bapak Ibu dirahmati Allah. Kadang memang ada dukun yang murni bohong, tapi ada yang dibantu oleh jin yang mencuri berita langit. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Muhammad, pencurian berita langit itu semakin sedikit sejak Nabi Muhammad SAW diutus. Ada, Pak. Ya, Sufyan bin Uyainah mengatakan jin itu bertumpuk-tumpuk. Ya, mereka memang makhluk beda dengan kita ya Bapak Ibu. Kalau kita manusia itu diberikan kemampuan yang terbatas dibandingkan dengan jin yang mampu mendatangkan arsy hingga sana Ratu Bilqis dari tempat yang jauh, ya, dalam waktu yang singkat. Itu jin.
Sholat subuh bisa di sini, di Duta Indah di sini, mungkin sholat duhur nanti bisa di Mekah bisa. Ya kalau kita kan ya sangat sulit Pak, kecuali mungkin ada teknologi yang lebih maju lagi ya Pak. Kita naik pesawat 8-9 jam, prosesnya macam-macam Mas, butuh waktu kan gitu. Jin diberikan kemampuan di sini, termasuk mereka tubuh mereka ringan. Mereka itu bertumpuk-tumpuk, kata Sufyan bin Uyainah berdasarkan satu hadis, ya, bertumpuk-tumpuk yang kemudian mereka mencuri berita langit. Memang Allah sengaja ini dengan hikmah Allah membiarkan sebagian berita dicuri oleh mereka untuk menguji kita ma'asyiral muslimin. Kadang-kadang sesuatu ditakdirkan oleh Allah itu sebagai ujian Pak. Misalnya Allah menciptakan khinzir, babi. Orang yang mengandalkan akalnya akan berkata, apa fungsinya babi diciptakan? Ayam diciptakan boleh dimakan, babi diciptakan kenapa nggak boleh dimakan? Sama-sama diciptakan kan gitu. Itu untuk ujian bagi mereka orang-orang yang beriman. Sama seperti ini, maka kadang ucapan dukun atau peramal itu benar, karena satu kebenaran di antara 100 kebohongan. Bukan masalah benar dan salah, bukan masalah tepat atau tidak, tapi boleh atau tidak itu Pak. Kita sebagai orang yang beriman, ya kita mencari pekerjaan bukan tentang kaya dan enggak nanti dari pekerjaan tersebut halal atau tidak, itu saja Pak. Ada orang kaya dengan merampok, dengan korupsi ada, tapi halal atau tidak. Orang bisa berobat misal dengan babi bisa sembuh, tapi halal atau tidak kan gitu. Sama dengan hal ini, apakah ramal itu benar atau tidak itu masalah lain, tapi halal atau tidak perkara seperti itu. Ma'asyiral muslimin, jadi 3 hal yang harus kita perhatikan, hukum-hukum terkait mendatangi tukang ramal. Makanya pada saat ini Bapak Ibu, jadi ramalan itu bukan mesti kita datang kepada orang secara fisik. Terkadang ramal-ramalan ya bintang-bintang zodiak macam-macam, ramalan karakter seseorang berdasarkan bintangnya, lahir Januari bintangnya apa, karakternya seperti apa, itu ramalan Pak. Namun hal ini berbeda dengan firasah. Lain lagi kalau ilmu firasah, ilmu firasat itu ada. Makanya dalam sebuah hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Fattaku firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah." Takutlah kamu terhadap firasat seorang mukmin karena dia melihat dengan cahaya Allah. Firasat. Makanya ada di antara para ulama punya kitab yang judulnya adalah Firasah. Di antaranya Al-Imam Ibnu Qayyim Pak punya kitab namanya Al-Firasah. Firasat, tetapi nanti tentunya butuh penjelasan karena ini memang jarang disampaikan, termasuk para asatidzah jarang menyampaikan hal ini. Sepertinya hajat akan hal itu sedikit Pak. Jadi firasat itu bisa karena imaniyah, iman, karena nur iman dalam hati kita. Sesuatu yang tidak nyaman di hati kita, anak kita misalnya pamit ke kita, ayah saya pengen berangkat sekarang. Ayah nggak enak perasaannya, ibunya nggak enak, jangan hari ini, mama kayak nggak enak. Nah, kenapa nggak ngerti gitu? Ya ternyata apa? Ya ternyata kendaraan yang ia sudah pesan tiketnya terjadi kecelakaan, dia nggak ngerti. Ya tapi orang tuanya mengatakan jangan sekarang deh gitu. Kenapa? Nggak ngerti, kok nggak enak rasanya. Atau kadang-kadang orang itu melarang anaknya pergi, jangan pergi, lama-lama anak hari ini jangan pergi. Ternyata hari itu dia dipanggil oleh Allah sehingga anaknya menjumpai dia. Masya Allah, itu firasat. Bagi orang mukmin, orang yang saleh itu firasat Pak. Maka semakin taat dia kepada Allah, maka semakin tajam firasatnya. Maka salah satu cara menajamkan firasat adalah menjaga pandangan mata, tundukan pandangan. Makanya kalau orang-orang yang liar pandangannya, maka basirahnya tumpul. Saya sering sampaikan Pak, kita memiliki 2 pandangan. Pandangan mata apa namanya? Basar. Pandangan hati namanya basirah. Harus kita bedakan. Pandangan mata apa namanya Pak? Basar. Ini kita bisa mendeteksi apa yang ada di hadapan kita, bentuknya, warnanya, itu basar. Kalau basirah itu mata hati. Maka orang yang menjaga pandangannya, basarnya karena Allah, maka akan ditajamkan basirahnya. Kenapa firasat kita tumpul? Karena basar kita sembarangan. Ada dalam hadisnya kan, barang siapa menjaga pandangan karena Allah, maka tidak akan pernah luput firasatnya. Nah, di sini ini firasat berdasarkan imaniyah. Ada yang kedua, itu berdasarkan khalqiyah, al-firasah al-khalqiyah. Didasarkan pada bentuk tubuh Pak. Ini hidungnya seperti ini, jidatnya seperti ini, rambut seperti ini, dia seperti ini hakikatnya. Atau dilihat dari sisi tabiat karakter, bicaranya, senyumnya, gaya bicaranya, orang bisa menilai. Tapi ini bukan kaidah mutlak Bapak Ibu. Kadang sesuatu itu berbeda. Oh, kelihatannya kok seperti ini, ternyata baik ya, kan gitu kan. Ada penampilan seperti ternyata baik ya.
Paham ya Bapak Ibu? Kadang ini terjadi Pak. Misalnya apa? Ada orang datang ke rumah kita, ya teman kita mungkin kenalan sudah lama atau kenalan baru, pengen ngajak kerjasama ke kita. Ya istri kita kemudian apa? Ikut melayani makanan, minuman, ya. Kemudian kadang ikut ngobrol. Kemudian istri kita bilang, Pak atau ayah gitu, itu saya kurang cocok orangnya. Jangan dilanjut ya. Kenapa? Kok bicaranya gitu ya? Kan sering seperti itu Pak. Itu namanya firasat yang didasarkan bentuk fisik ataupun perilaku. Namun ini tidak mutlak Bapak Ibu, maka jangan sampai menjadikan kita malah suudzon. Tapi boleh berhati-hati berdasarkan firasat dan itu ada ilmunya. Ya, ada ilmunya. Oh, kalau rambutnya seperti ini, orangnya dermawan, macam-macam gitu ya. Itu dibahas oleh para ulama, namun bukan kaidah mutlak. Itu hanya sebagai bentuk kehati-hatian saja. Maka yang paling kuat sesungguhnya adalah yang pertama adalah firasah imaniyah, firasat yang berdasarkan keimanan. Orang yang tajam firasatnya biasanya mereka orang-orang soleh Pak. Tapi bukan ramalan Pak. Bukan ramalan, beda lagi. Ini menurut firasat saya kamu akan mati besok, itu ramalan namanya. Ya, dibedakan ya Bapak Ibu. Jadi firasat itu satu ilmu yang memang jarang diungkap, jarang disampaikan oleh para asatidz juga. Ternyata ada kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama judulnya firasat. Firasat itu ada firasat imaniyah. Kadang-kadang kita tidak bisa menjelaskan alasannya. Sebagaimana dijelaskan disebutkan contoh-contohnya. Ada seorang pejuang dulu ya di Afghanistan atau di negara mana ketika melawan orang-orang kafir. Ada seorang komandan ketika prajuritnya ini perbaiki mobil yang rusak. Dia mengatakan, "Kamu coba geser sana, jangan di sini." "Kenapa komandan?" Ya, nggak tahu dia kenapa harus nyuruh pindah gitu kan. Nggak tahu alasan juga. Geser berapa ratus meter, ternyata berapa menit kemudian jatuh bom di situ, Pak. Masya Allah, firasat seorang yang saleh luar biasa, Masya Allah. Barakallahu fikum Bapak Ibu dirahmati Allah. Jadi firasat ini beda dengan ramalan. Firasat ada ilmunya, bahkan ada teorinya, teori yang terkait dengan fisik seseorang, tabiat seseorang yang menyingkap sesungguhnya yang ada pada seseorang, tapi ini bukan kaidah mutlak, untuk kehati-hatian saja. Saya kok nggak nyaman ya? Kenapa omongan dia? Padahal kita nggak ngerti hatinya kan? Kita nggak nyaman dengan perilaku seseorang, gaya bicaranya, tatapan matanya. Kita berhati-hati. Saya tidak mau kerja sama dia karena saya tidak nyaman. Padahal kita nggak ngerti. Ini firasat yang didasarkan pada sesuatu yang zahir, apa yang nampak dari perilaku, ucapan ataupun bentuk tubuh. Ya, tetapi yang paling luar biasa memang bagian yang pertama adalah firasah imaniyah. Ini bisa ditajamkan dengan apa Pak? Dekat dengan Allah, salah satunya menjaga basar kita. Siapapun yang menjaga basarnya karena Allah, maka akan ditajamkan basirahnya. Tapi jangan diniatkan ya Pak. Ya sudahlah, siapa yang bisa pertajam basir, jangan usah diniatkan. Kalau firasat kita kuat, itu adalah hadiah dari Allah. Enggak perlu kemudian saya pengen menekuni firasat ini, enggak usah. Itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, jadi terkait dengan hal ini kita harus yakin tidak ada yang mengetahui hal yang gaib kecuali Allah. Dasarnya surat An-Naml ayat 65. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah wahai Muhammad, tidak ada yang mengetahui siapapun yang ada di langit dan di bumi tentang apa al-ghaib, dan hal yang gaib kecuali Allah. Enggak usah capek-capek apalagi membayar besar untuk ramalan. Ya bukan menenangkan Pak, tetapi malah menjadikan orang cemas. Bukan menenangkan, malah menjadikan orang cemas. Kemudian juga di dalam hadis disebutkan man ta'allaqa bi ghairillahi wukila ilaih wa man i'tamada ala ghairihi khudil. Barang siapa yang bergantung kepada selain Allah, maka ia akan dijadikan bersandar padanya itu. Ya, barang siapa yang bersandar pada selain Allah, maka akan dihinakan. Hal ini upah bagi orang yang bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bukan ketenangan tapi kecemasan, dan kemudian bukan kehormatan tapi kehinaan. Ya, maka mulia bagi siapapun yang menyandarkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, ini yang pertama. Terkait hal yang melemahkan iman kita. Enggak usah percaya sana sini beritanya ini seperti ini, ya. Kemudian yang kedua, termasuk yang melemahkan tauhid kita adalah kultus terhadap tokoh, ya, kultus terhadap alim, kultus terhadap pemimpin, kultus terhadap ulama. Nah, ini kultus, namanya kultus jelas haram Bapak Ibu. Apalagi kultus yang mengarah kepada peribadatan. Ini ngeri ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat At-Taubah ayat 31. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka orang-orang Yahudi mengambil rahib-rahib mereka, ahbar dari kata-kata hibr. Hibr itu tinta. Tinta itu identik dengan ilmu. Maknanya ahbar, rahib itu orang-orang pintar. Ya, orang Yahudi itu pintar, namun tidak mengamalkan ilmunya. Ngerti bahwa Rasulullah itu adalah Nabi Muhammad, tapi masih pongah dengan keyakinannya. Enggak, dia memang Nabi, tapi bukan untuk kita. Gitu. Dia tidak bisa mengalahkan keutamaan yang dimiliki oleh kita Bani Israel gitu. Tapi enggak mengingkari, Pak. Enggak mengatakan oh Nabi Muhammad itu nabi palsu, enggak. Yang mengatakan itu kelompok yang berikutnya, An-Nasara, Yahudi, yang mereka itu betul-betul tahu ilmunya, Pak. Enggak akan mengatakan Muhammad itu nabi palsu, enggak. Mereka ngerti sekali, Pak. Bahkan dalam sebuah ayat mereka itu mengenal Nabi sebagaimana mereka mengenal anaknya. Aromanya seperti apa, gaya bicaranya, gaya jalannya, ngerti. Tapi mereka pongah. Ya, karena sudah sekian tahun para nabi, para rasul itu apa? Lahir dari garis keturunan Ishak. Nabi Ibrahim, bapaknya para anbiya, tidak ada nabi setelahnya kecuali dari nasab beliau. Beliau punya dua anak, Ismail dan Ishak. Nabi-nabi setelahnya itu Ishak semua, Pak. Tiba-tiba dari keturunan Ismail ada Muhammad. Wah ini repot. Wah ini ya nabi sih, tapi ya sudahlah, bukan untuk kita. Kan gitu. Allah musta'an. Nah, orang Yahudi disebut ahbar. Mereka menjadikan ahbar mereka, dan orang-orang Nasrani menjadikan ruhban, pendeta-pendeta mereka. Ruhban itu orang yang memisahkan diri dari kehidupan dunia. Tidak menikah, tidak ini kan ruhban, para pendeta ya, Pak. Dengan semangat ibadah, nikah aja nggak mau. Kan gitu. Nah, Islam pertengahan. Mereka menjadikan ahli ilmu mereka dan ahli ibadah mereka arbaban, rob Tuhan-Tuhan selain Allah. Ayat ini dibaca oleh Rasulullah di hadapan para sahabat. Waktu itu ada orang yang baru masuk Islam, namanya Adi bin Hatim. Beliau masih pakai salib, kalungnya salib. Mengatakan, ya Rasulullah, kami tidak pernah menyembah mereka. Dia memahami bahwa menyembah itu rukuk, sujud itu nyembah. Kemudian Rasulullah mengatakan, bukankah mereka itu menghalalkan sesuatu yang diharamkan di dalam kitab-kitab kalian, kemudian kalian ikut menghalalkan, dan sebaliknya ketika mereka mengharamkan apa yang dihalalkan di dalam kitab kalian, kalian ikut mengharamkan? Iya, kalau itu iya. Kenapa? Dengan keyakinan mereka itu punya hak seperti Tuhan. Padahal jelas ini haram. Oh, dia ini apa namanya? Mereka punya hak seperti Tuhan. Kalau ini haram, kemudian pendeta yang mengatakan ini, berarti terhapus hukum Tuhan. Itu bentuk peribadatan kepada mereka, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita umat Islam jangan seperti mereka. Maka hormat kita kepada seorang alim, kepada seorang ulama, kepada tokoh harus ditakar dengan takaran yang pas. Ya, dengan takaran yang pas. Maka hari ini kadang-kadang pro kontra ya Bapak Ibu. Wah ini penghormatannya berlebihan, ini enggak hormat. Kan itu ada yang orang itu enggak tahu hormat sama sekali kepada orang tua, kepada orang alim yang mengajari, kan gitu kan. Makanya kita lihat, kalau kita lihat nas-nas dalam hadis ya Bapak Ibu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang penghormatan yang berlebihan. Tetapi terkait dengan misalnya ada perkataan para ulama, misalnya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, beliau mengatakan boleh seorang itu mencium kepala, mencium tangan, mencium kaki. Nah, ini yang jadi catatan, mencium kaki seorang alim. Oke Bapak Ibu, mencium kaki ini artinya istihad. Ya, oh ini mencium kaki bukan arti sujud. Kalau sujud nggak boleh Pak, jelas ya. Sujud itu nggak boleh. Kalau boleh maka yang paling berhak disujud siapa? Suami oleh istrinya. Ada hadisnya, sering dengar kita kan. Kalau sujud kepada makhluk dibolehkan, maka yang paling berhak disujudi siapa? Suami. Siapa yang melakukan? Istri. Tapi nggak boleh, karena itu simbol ibadah. Kalau mencium bukan sujud. Nah ini adalah perkataan sebagian ulama tentang penghormatan. Namun ketika ini bentuknya istihad itu adalah pendapat pribadi berupa bentuk penghormatan, maka dilihat, oh ya ini nggak cocok dengan kultur kita. Ya penghormatan sederhana, nggak masalah, karena setiap ucapan bisa diambil, bisa ditolak.
Ya, tetapi kalau orang melakukan penghormatan seperti itu nanti harus diluruskan. Maksudnya apa? Artinya seperti itu jangan menjadikan kita kultus. Kultus sampai tingkat apa? Ucapan apapun itu mutlak benar. Itu sudah sampai tingkat kultus, nggak boleh seperti itu. Ya, apapun yang diucapkan oleh pimpinannya, tokohnya, alimnya, walaupun melanggar syariat itu tetap diterima. Ya, tetap diterima, tetap dibela. Ini sudah sampai level ta'assub wala'iyadzubillah. Ya, ini tetap kita pertahankan Bapak Ibu. Jadi ada bentuk penghormatan memang disebut oleh sebagian ulama, tapi hal-hal yang tidak berdasarkan nas secara definitif, artinya istihad, kita takar, kita timbang apakah sesuai dengan kultur kita atau tidak, kan gitu kan. Kalau tidak sesuai dengan kultur dan itu mengarah pada kultus, ya kita hindari lebih baik seperti itu. Tapi barakallahu fikum Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sesuatu yang bisa merusak tauhid seseorang, kultus terhadap seseorang. Karena sesungguhnya kita tidak boleh fanatik kecuali kepada sosok yang maksum. Siapa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun kita, sebesar apapun, sebanyak apapun ilmu yang dimiliki, maka tidak maksum Bapak Ibu. Semulia-mulianya Abu Bakar As-Siddiq, orang yang paling mulia setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu pun tidak maksum, apalagi orang-orang mulia setelahnya. Makanya prinsip kita apa? Seperti ucapan Imam Malik, kulun yu'khadhu wa yutraku illa sahib hadzal qabr. Setiap orang itu berhak diambil ucapannya, berhak juga ditolak ucapannya, kecuali pemilik atau penghuni kubur ini. Imam Malik sambil menunjuk kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya di sini Bapak Ibu kita ngaji. Nah ini kalau kita terapkan dalam prinsip pengajian, kita ngaji sama siapapun yang akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Yang tidak cocok ya nggak usah diambil, ngapain dipaksakan gitu. Ustaz saya nggak cocok, mana nggak usah ambil kan gitu kan, nggak usah ambil yang cocok. Oh dalilnya jelas, kayak cocok ambil. Karena tidak mungkin orang itu ucapannya 100%, pendapatnya semua, tulisannya semuanya 100% benar. Itu adalah bagian hikmah Allah. Tidak ada kemudian selain Al-Quran itu benar mutlak, nggak ada. Bahkan as-sahul kutub al-musannafah, kitab yang dikarang oleh orang yang paling sahih. Tentunya selain Quran bukan karangan. Kitab yang dikarang oleh manusia yang paling sahih itu adalah Sahih Bukhari. Apakah ada catatannya? Ada saja. Sebagian ulama mengkritik ada beberapa hadis bermasalah kan gitu, beberapa hadis walaupun tidak banyak. Ada saja. Maka itu bagian pada rahmat Allah, Pak. Hikmah bahwasanya tidak boleh ada yang menyaingi Al-Quran. Tidak boleh ada yang menyaingi Al-Quran. Kemudian kadang-kadang ada ulama besar terpeleset. Ini hikmahnya. Kenapa? Tidak ada yang boleh menyaingi Rasulullah. Nggak ada, nggak boleh. Rasulullah adalah maksum, nggak boleh disaingi. Itu hikmahnya, Pak. Makanya ya kalau saya sendiri pribadi, alhamdulillah kalau orang ngaji ke saya kemudian masih ngaji ke orang lain juga, alhamdulillah. Berarti saya berhasil membina, mentarbiyah orang tidak fanatik kepada saya. Tapi kalau jamaah saya ngisi ke orang kemudian saya menyampaikan jangan ngaji ke orang lain, akhirnya orang tidak mau ngaji kecuali pada saya, itu saya merasa gagal sebagai ustaz. Ya Bapak Ibu, kecuali orang yang betul-betul subhatnya nggak jelas, orang liberal mencampur adukan dalil atau afiliasinya bukan ke ahli sunnah, pemikirannya khawarij, pemikirannya Syiah, ya nggak usah icip-icip Pak. Khawatirnya kita kena, ya. Makanya kita awal ngaji ini sudah fokus ini Al-Quran, tafsirnya, hadis, syarahnya, fikih seperti itu, fikihnya udah bingung Ustaz, udah ambil fikih madhab yang mu'tabar. Mereka hidup pada zaman klasik, pada zaman salaf. Setelah 3 generasi awal itu muncullah para ulama madhab. Mereka klasik benar Pak, walaupun tidak hidup pada 3 generasi awal. Bukan sahabat, bukan tabi'in, bukan tabi'ut tabi'in. Tapi sebagian ulama mengatakan Imam Abu Hanifah, imam paling tua, itu dianggap sebagai tabi'ut tabi'in. Sebagian orang mengatakan beliau meninggal pada tahun 150 Hijriyah, tahun di mana lahirnya Imam Syafi'i Pak. Tahun di mana Imam Abu Hanifah itu ya meninggal 150 Hijriah, tahun itulah Imam Asy-Syafi'i lahir. Masya Allah. Imam Syafi'i belum lahir sampai meninggal Imam Abu Hanifah. Karena Imam Syafi'i ini kata sebagian orang, ya malu lahir kemudian masih ada alim kan gitu. Sosok alim meninggal, lahirlah sosok alim yang lain. Masya Allah. Mereka ulama klasik bingung dalam masalah fikih, udah dijelas, ambil mazhab Syafi'i, ambil mazhab Hambali. Masya Allah jelas. Kan gitu. Tapi barakallahu fikum Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kultus dengan ta'assub pada para ulama.
Yang penting ustadz saya, kalau ustadz lain dilecehkan ya adem-adem saja. Yang penting bukan ustadzku, yang penting bukan kiaiku, ini jadi masalah. Kalau kiai orang lain, ustadz lain, tokoh orang lain mau dihina mau apa, bahkan dihina tentang Islamnya ya biasa saja. Ini adalah indikasi taksub. Kita semua diikat dengan ikatan iman, Bapak Ibu. Siapapun orang dari kaum muslim yang dihina kehormatannya, maka kita berhak bahkan wajib membelanya. Bukan karena faktor ta'assub dia kelompok kita, organisasi kita, bukan Bapak Ibu. Tapi hari ini umat terkotak-kotak dengan hal tersebut. Ya atau tidak? Maka mudah-mudahan kita di sini di masjid yang berkah ini insyaallah kita disatukan oleh Allah dengan ikatan iman, Pak. Ikatan paling kuat. Mungkin organisasinya beda, ini ada di Muhammadiyah, ini ada di mungkin Al-Irsyad, ini mungkin ada di Persis. Oke lah, ada beberapa perbedaan dalam aktivitas ibadah. Oh, sholatnya agak beda. Oh, ada diskusi fikihnya. Kalau ketika i'tidal itu tangannya gini atau tidak, boleh diskusi hangat. Tapi kalau punya modal, kalau nggak punya modal jangan. Ini kata ustadku nggak ketemu, ya praktekkan saja seperti yang Anda yakini. Karena diskusi itu harus ada modal. Ini hadisnya seperti ini, status hadisnya seperti ini, kata ulama ini dalam kitab. Nah ini diskusi, Pak. Oh dalam kitab Al-Mughni, oh dalam kitab Al-Majmu', oh dalam, wah itu diskusi. Tapi kalau masing-masing, oh kata ustadku, kata ustadz, itu nggak diskusi. Nanti apa? Ujung-ujungnya ngeyel. Ya atau tidak? Boleh diskusi ketika punya dasarnya, menguasai modalnya. Boleh diskusi hangat. Oh ini kurang sahih, nggak apa-apa. Menyalahkan itu maknanya belum tentu menyesatkan. Diperhatikan, Pak. Maka dalam fikih kadang-kadang ada ungkapan, wah itu salah, tapi belum tentu sesat. Karena orang yang beristihad, para ulama beristihad salah, tapi sesuai dengan metodologi yang benar, tapi hasil istihadnya salah, dapat satu pahala. Karena ada sesuatu yang tidak disebutkan secara definitif, sehingga terjadi pendapat. Kalau sesuatu disebutkan secara definitif dalam nas, nggak boleh orang istihad. Tapi haram, nggak boleh orang istihad. Mungkin apanya kalau dikit boleh kali ya? Nggak boleh, itu sudah jelas. Ya sudah jelas. Tapi sesuatu yang tidak disebutkan secara definitif, nanti terjadi perbedaan. Wah ini hukumnya apa ya? Hukumnya apa ya? Itu terjadi perbedaan nantinya. Ada potensi perbedaan. Maka kalau kita paham akan hal ini, insya Allah lapang dada. Apalagi kita sebagai mukallid ya Pak, orang yang ikut-ikutan ya, ikut ulama ini, ikut alim ini, ikut madhab ini, masya Allah. Jadi mudah-mudahan perbedaan yang ada itu tidak menjadikan kita berpecah belah. Mudah-mudahan kita semakin kuat ikatannya Bapak Ibu, dan sarana untuk mengikat, sarana terbaik untuk mengikat kita masjid. Maka kalau satu masjid malah sebagai sarana perpecahan, itu tempat mana lagi yang kita harapkan bisa menyatukan kita, Pak? Kalau masjid tidak mampu menjadikan kita satu, lalu tempat mana yang bisa menjadikan kita satu? Tempat mana yang lebih afdol lagi? Masya Allah. Nah kadang saya prihatin ketika orang beribadah di masjid malah kemudian semakin nampak warnanya yang mengarah pada perpecahan. Kalau warna-warni, masya Allah, alhamdulillah, nggak apa-apa. Ya seperti pelangi, Pak. Kalau pelangi warnanya satu, indah nggak? Paling kok merah semuanya kan kurang indah tuh. Alhamdulillah, warna-warni indah, alhamdulillah. Ya makanya dalam madhab fikih ada madhab ini, madhab, masya Allah, akan indah ketika apa? Hati kita luas. Karena fikih itu luas, hati kita harus luas. Ya kalau kita merasa sempit, berarti bukan sempitnya fikih, tapi sempitnya hati kita dalam menyikapi yang seperti itu. Tapi Bapak Ibu, menghormati tanpa kultus ya Pak. Tapi seorang alim, seorang tokoh, seorang ustadz, masya Allah, menghormati karena Allah itu pahala. Bukan mengkultuskan sosoknya, tapi ada kesolehannya karena ilmunya. Ya menghormati dia menghafal hadis, itu hadis dari Rasulullah SAW. Orang yang menghafal Al-Quran kita muliakan, maka tidak mungkin mampu memuliakan orang yang ahli Quran kecuali ia paham kedudukan Al-Quran itu. Seperti itu Bapak Ibu. Tapi catatannya apa? Tidak kultus. Ya, ini satu penyakit yang bahaya sih. Kenapa Bapak Ibu bahaya? Karena pengidapnya nggak merasa. Kalau orang ngerasa sakit kan berobat. Tapi kalau nggak merasa kan repot. Wah ini benar nih. Kebenaran yang menurut keyakinan Anda ini ta'assub seperti ini. Nah sebaik-baik perkara adalah pertengahannya. Kemudian Bapak Ibu, yang ketiga yang melemahkan iman, yang hari ini mungkin sadar atau tidak sadar itu mengancam kita, yaitu apa Bapak Ibu? Riya dan mencari popularitas di dalam ketaatan. Kita hidup pada zaman medsos ya Pak. Apapun aktivitas kita sering kita expose kan, kita posting, masya Allah. Baik aktivitas yang sifatnya duniawiyah, pencapaian duniawiyah, ataupun bahkan pencapaian sifatnya diniyah. Itu hampir-hampir nggak ada privasi Pak, nggak ada privasi. Orang melakukan apapun, masya Allah.
Ya, sampai sholat tahajud yang artinya maknanya sholat tahajud itu sholat yang utama, biasanya tidak diketahui oleh banyak orang. Sampai dalam ayat di akhir surat Al-Muzammil disebutkan, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsahu ila akhir ayat. Sesungguhnya Allah Rabb kamu mengetahui kamu tuh bangun di malam. Allah yang tahu kamu tuh bangun. Allah, Pak. Inna rabbaka ya'lam. Menggambarkan sholat malam itu apa? Sesuatu yang sepertinya identik pada privasi, ya Pak. Ya, tetapi Masya Allah, kadang orang itu mencari validasi, karena kebahagiaan dia itu nggak bisa tanpa validasi. Ini orang paling sengsara. Orang paling sengsara apa? Kebahagiaannya terkait dengan komentar orang, penilaian orang, jempol orang, like. Wah, ini kan kadang kita kan seperti itu, Pak. Kadang terasa atau nggak terasa. Kita habis kajian mendengar suatu perkataan ustadz yang bagus, jadikan quote kan ya, jadi wah bagus nih. Kemudian ngambil foto yang bagus, diedit foto dia, wah fotonya dia diedit betul-betul, udah pilih foto yang bagus, foto hapus lagi, ya. Setiap foto nahan nafas kan, perutnya biar enggak ini kan tersiksa itu. Wah ini yang paling bagus, captionnya wah ini udah bagus, dibuat puitis melankolis kan gitu. Kemudian posting atau buat status WA-nya. 1 jam kemudian dilihat, udah nggak ada yang lihat gitu kan, nggak ada yang nge-like, nggak ada yang suka, akhirnya meradang. 1 jam lagi dilihat, nggak ada yang lihat lagi, ternyata dia adalah orang yang paling banyak lihat status dia. Kan gitu kan, akhirnya meradang. Wah ini orang-orang gimana ini kan bagus, masa nggak lihat? Ini kan masalah agama, orang nggak suka agama. Nah, ini hati-hati, kadang-kadang setan masuk dalam diri kita di sini, Pak. Memang susah ya, seperti ustaz ya ceramah kadang-kadang direkam dimasukkan YouTube atau apa ya. Menjaga niat kebahagiaan kita bukan karena banyaknya pengikut kita atau apa ya, sama-sama jaga niat, Pak. Kalau saya menyampaikan seperti ini, orang yang paling saya tampar ya diri saya sendiri. Ya zaman medsos Bapak Ibu, ya di mana validasi itu kadang-kadang menjadi candu. Kalau nggak dikomentari orang nggak afdol. Ya, maka kita latih Bapak Ibu, tidak semua harus kita sampaikan. Ya keluh kesah, kenikmatan, tidak harus semua kita bagikan, Pak. Ya mungkin cukuplah orang tahu sedikit, namun Allah yang tahu banyak, kan gitu kan. Bolehlah kita jangan cerita yang sedih-sedih, ya tahulah kita baik-baik saja, alhamdulillah. Tapi rincian kenikmatan apa yang kita dapatkan, baik nikmat yang sifatnya diniyah atau dunyawiyah, Allah saja yang tahu segalanya. Orang boleh tahu sedikit, jangan terlalu ugal-ugalan dalam flexing, Pak, ya. Ugal-ugalan dalam flexing. Wah, mobil baru, nggak harus diposting, nggak harus, Pak. Karena tidak semua orang mampu melihat kenikmatan orang lain. Banyak orang itu mampu tahan diri melihat susahnya orang daripada melihat nikmatnya orang. Iya enggak? Kalau lihat orang lapar, wah betah banget tuh, nikmatin. Wah, enak lihat orang lapar, lihat orang yang banyak utang, orang yang banyak keributan, itu orang betah itu. Tapi kalau lihat orang itu sukses, Pak, itu enggak tahan, langsung meriang badannya. Ya, makanya ya kita semuanya Bapak Ibu, ya privasi, tidak semua nikmat harus dibagikan. Dan sebaliknya juga jangan kemudian keluh kesah dinarasikan sepanjang jalan gitu ya. Semua kalau cerita narasi tentang keburukan, tentang ujian, panjang banget. Jangan, itu juga tidak sunnah. Ya, narasi tentang keburukan, bahkan dalam doa Bapak Ibu kan ada 2 pilihan. Dalam doa curhat ke Allah pun ada 2 pilihan kan. Ada kalau curhat ke Allah itu ringkas, seperti curhatnya Nabi Ayub, Rabbi inni masaniyadur wa anta arhamur rahimin. Ujian yang ngumpul semuanya, ujian dunia ngumpul ke Nabi Ayub. Itu doanya ringan, pendek. Ya Rabb, hamba sekarang tertimpa kemudaratan dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara para penyayang. Titik. Ya, ini modelnya Nabi Ayub. Ada orang yang kalau ngobrol sama Allah, kan doa kan ngobrol. Ada yang panjang lebar, Pak. Nabi Musa alaihissalam ketika ditanya oleh Allah, "Wa ma tilka biyaminika ya Musa?" Apa yang ada di tangan kananmu itu wahai Musa? Kalau dijawab ini tongkat ya Allah, sudah mafhum? Sudah mafhum, tongkat. Tapi Nabi Musa apa? Ini tongkat ya Allah, aku gunakan untuk ngembala kambing, aku gunakan cerita panjang. Kenapa? Mumpung ngomong sama Allah. Makanya Bapak Ibu mungkin lihat beberapa waktu akhir-akhir ini ada orang yang berdoa itu seakan-akan ngomong sama Allah. Ya Allah, kan gitu kan ya. Ya Allah. Jadi seakan-akan ngomong curhat. Puas maka sungguh
sangat indah sekali, nikmat sekali ketika orang bicara sama Allah dalam doanya, dia seakan-akan bicara langsung, seakan-akan yang melihat Allah. Itu nikmat sekali, Pak. Itu namanya adalah aduan, ya, syakwa kepada Allah. Ya Allah, ya saya itu punya hutang di situ, ya Allah, kalau nggak salah ada 10 juta, ya Allah, yang di situ 20 juta gitu. Anak saya belum nikah, ya Allah. Disebutkan semua, Pak. Maka Bapak milih yang mana? Yang singkat padat, karena kita yakin Allah tahu hajat kita, tahu hati kita. Ada contohnya. Kalau pengen curhat sepuas-puasnya, ada contohnya juga. Itu masalah. Barakallahu fikum Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, riya dan popularitas. Kemudian nanti kita lanjutkan aja. Ini 3 poin saja Bapak Ibu. Kalau nanti perlu lanjutan tentang hal-hal yang melemahkan iman, kita lanjutkan lagi insyaallah. Ya, ada sepertinya ada ini 3, pertemuan sebelumnya ada 2, sudah 5 kita sampaikan hal-hal yang melemahkan iman terkait dengan masalah yang hari ini kita hadapi, termasuk ini ya Pak. Riya itu bukan hanya menampakkan di hadapan orang, kadang kita sembunyi di balik rumah kita, ada di kamar kita, tapi kita mampu mengekspresikan apa yang kita lakukan. Riya menyerang bahkan saat kita sendirian, Pak. Karena itu ada HP, handphone, itu kata orang setan gepeng kan gitu kan. Manfaatnya banyak, tapi kalau kita nggak bisa ngatur, mudaratnya juga besar. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak Ibu, sebelum kita tutup mungkin kalau ada pertanyaan kami persilahkan. Ya silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengkultuskan apa Pak? Iya. Nggak mau ke dokter lain gitu. Oh, iya baik. Berobat, saya sampaikan dulu, saya runut dulu sedikit Pak. Berobat itu adalah bagian dari ikhtiar dan mengambil sebab. Ya, bentuk ikhtiar dan mengambil sebab. Sebab itu boleh dilakukan ketika memenuhi 1 dari 2 syarat. Kalau dua-duanya terpenuhi itu sempurna. Kalau tidak nggak apa-apa. 1 syar'i, yang penting ada dalil syar'inya. Pertama, sakit minum madu, ada dalilnya. Al-Qur'annya ada, hadisnya ada. Dalam Al-Qur'an syifa linnas, obat bagi orang. Makanya kalau diagnosanya benar, minum madu dengan kadar yang benar, sembuh dengan izin Allah. Kemudian yang kedua, kalau nggak ada syar'i, qadari. Qadari itu sesuai dengan sunatullah, artinya logis dan bisa dibuktikan secara ilmiah. Boleh. Orang sakit kemudian konsumsi obat kimia, ya obat hari ini, ya baik atau obat kimia atau obat herbal yang tidak disebutkan di dalam hadis, dalam Quran. Ya, misalnya satu herba apa gitu ya Pak, atau kita minum apalah jamu atau apa gitu ya, tidak disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, boleh selama itu bisa dibuktikan secara ilmiah, boleh. Termasuk ikhtiar kita adalah berobat, baik berobat ke orang yang disebutkan secara syar'i, misalnya ruqyah, kan disebutkan. Ruqyah itu orangnya disebut di dalam hadis, ruqyah dan orangnya. Ataupun tidak disebutkan, tabib biasa, ya tabib, ya berobat, dokter, boleh, tapi dengan syarat-syarat. Meyakini bahwa kesembuhan itu hanya datang dari Allah. Ya, makanya kalau kita cocok kepada seseorang, itu harus di manage hati kita, dikelola. Oh ya, saya cocok sama dokter itu karena diagnosanya tepat, pengalaman gitu aja Pak. Tapi kalau sudah beralih kesembuhan, wah itu Pak. Kalau orang tidak mau beralih ke lain karena dia memang diagnosanya tepat, nggak apa-apa, nggak masalah. Ya karena dalam kesehatan nggak coba-coba. Kan misalnya periksa nggak apa-apa sama-sama dokter magang misalnya kan gitu. Kan berbeda. Ini dokter sudah lama pengalamannya. Sama dalam ilmu Pak, misalnya kepada seorang alim, itu sudah diketahui sanad ilmunya, sudah mulazamah sama Syekh 40 tahun, karangannya banyak. Ini sekarang ini ada ustadz muda. Bapak-bapak pengen tanya masalah hukum, lebih cenderung kemana? Yang senior. Tetapi kalau sudah ketahui yang senior ini kok salah, wah dibela-belain karena kesenior, itulah ta'assub. Nah itu dia. Jadi dalam masalah diniyah pun kita milih yang senior karena terkait dengan hukum jelas. Dokter pun demikian. Kenapa? Oh dia racik obatnya, masya Allah. Saya pun demikian Pak, saya punya kenalan tabib, yaitu racikan obatnya Masya Allah, memang punya khibrah dia. Tetapi tetap kalau hati kita sudah bergantung
Sudah berpaling dari Allah itu jadi masalah. Itu ya. Jadi kalau kita tetap di situ nggak mau beralih karena alasan dia diagnosisnya tepat, bagus pengalamannya banyak, nggak masalah, tidak ta'assub di itu. Karena ada alasannya. Tetapi kalau hati kita sudah mulai beralih, kalau nggak sama dia nggak sembuh, itu sudah menjatuhkan diri kita dalam kesyirikan. Begitu ya Pak? Cukup Bapak Ibu? Cukup? Kalau cukup, mari kita akhiri kajian kita pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Masya Allah.